Shalom, salam sejahtera. Jumpa lagi bersama dengan saya dalam renungan firman Tuhan hari ini. Dan sebelum kita membaca firman Tuhan, kita mau berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur setiap kali ada kesempatan bagi kami mendengarkan firman. Dan kami memohon pertolongan Allah Roh Kudus, kiranya memberikan kami pencerahan, sehingga kami dapat memahami firman-Mu dengan benar. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Kejadian 24 ayat 18 sampai 19. Jawabnya, minumlah Tuan, maka segeralah diturunkannya buyungnya itu ke tangannya, serta diberinya dia minum. Setelah ia selesai memberi hamba itu minum, berkatalah ia, baiklah untuk unta-untamu juga kutimba air, sampai semuanya puas minum. Demikian firman Tuhan dari Kejadian 24 ayat 18 sampai 19. Bagian ini mengisahkan tentang Ribka. Temanya, berikanlah dengan murah hati. Saudara-saudara, memberi adalah hal yang baik untuk dilakukan. Firman Tuhan juga berkata, adalah lebih baik memberi daripada menerima. Lebih berbahagia memberi daripada menerima. Namun yang terpenting adalah jangan memberi karena terpaksa atau karena ada tekanan, tetapi memberilah dengan murah hati. Melalui teks bacaan kita dapat belajar dari seorang bernama Ribka, putri Betuel. Ketika itu Abraham mengutus hambanya untuk bertemu dengan Ribka yang akan dijadikan istri bagi anaknya yang bernama Ishak. Hamba Abraham itu berdoa agar misinya dapat berjalan dengan lancar, sebab dia belum mengenal Ribka. Demikian juga Ribka tidak mengetahui apa yang dilakukannya, itu ternyata menjadi jawaban bagi doa hamba itu. Dia hanya melakukan apa yang seharusnya dia lakukan, yakni bermurah hati, memberi hamba itu minum, dan juga sekalian unta-untanya. Nah, ini namanya gayung bersambut. Ceritanya berakhir dengan happy ending, bahwa Ribka menjadi istri dari Ishak. Saudara, kita dapat belajar beberapa prinsip tentang memberi dari kisah Ribka. Pertama, memberi dengan murah hati, berarti bisa memberi lebih daripada apa yang diharapkan. Ribka tidak hanya memberi hamba itu minum, tetapi juga memberi unta-untanya minum. Ribka menawarkan lebih daripada apa yang seharusnya. Dan untuk memberi minum 10 unta itu tidak mudah. Berarti dia harus bolak-balik mengambil air dari mata air itu. Butuh waktu, butuh tenaga, dan tentu butuh pengorbanan. Yang kedua, memberi dengan murah hati berarti memberi dengan ketulusan. Saudara tidak dapat bersikap murah hati dan munafik pada saat yang sama. Orang yang murah hati harusnya hidup di dalam ketulusan. Orang yang tulus hati tidak akan menghitung-hitung amalnya, tidak akan menghitung-hitung kebaikannya seperti orang Farisi yang selalu merasa diri lebih baik dari yang lain. Tetapi Ribka memberi di dalam ketulusan, tanpa hitung-hitungan, tanpa ada arogansi sama sekali. Yang ketiga, mulailah memberi dari hal kecil sebelum dapat memberi hal yang lebih besar. Begitu mudah bagi banyak orang untuk berbicara tentang hal-hal besar. Ada banyak orang yang ngomongnya besar-besar, tetapi ketika mau memberi yang terkecil. Ngomong tentang hal besar itu mudah, tetapi sangat sulit memberi meskipun dalam takaran yang kecil. Ribka memulai pelayanannya dari hal yang kecil, yakni memberi orang asing atau seorang hamba minum. Namun pada akhirnya, dia mendapatkan berkat ekstra. Ia menjadi istri Ishak yang terus dicatat di dalam sepanjang sejarah.
Hidupnya berubah sedemikian rupa, sesuatu yang tidak terbayangkan sebelumnya. Saudara, jika kita dapat belajar bahwa ketika kita memberi dengan murah hati, kita menerima lebih daripada apa yang kita anggap mungkin. Tentu sesuatu yang sesuai dengan kehendak ataupun kedaulatan Allah. Ketika kita memberi dengan murah hati, orang-orang yang menerima juga akan diberkati. Dan ketika kita memberi dengan murah hati, maka kita pasti akan bersukacita, akan berbahagia. Maka mari kita memutuskan untuk mencari lebih banyak kesempatan untuk dapat memberi dengan kemurahan hati di sini dan saat ini. Tuhan memberkati. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang mengajar kami supaya kami hidup di dalam kemurahan hati seperti hamba-Mu terdahulu yang bernama Ribka. Tolonglah kami supaya kami tetap hidup di dalam ketulusan, sehingga kami boleh mengalami sukacita, dan melalui kehidupan kami orang lain juga boleh mengalami berkat Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai di sini renungan kita hari ini. Tuhan memberkati saudara sekalian. Salam.